Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jamini SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Di sini ada pengajar praktek saya Bu Risma dan ada Bu Anis. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Mbak. Atas semua nikmat yang Allah berikan hari ini bisa kita bersama-sama untuk berbagi kebaikan. Semangat Ibu Anis. Alhamdulillah semua. Semangat. Bu Anis, seperti yang saya sampaikan kemarin pada waktu observasi, kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi yang kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas. Ya Bu Anis, nanti ada beberapa yang harus saya tanyakan ke Bu Anis. Siap nih. Bu Anis, yang dilakukan pada saat pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan modul ajar atau belum? Insya Allah sudah sesuai dengan modul yang harus dicapai di kelas 3 semester 2, khususnya pelajaran tentang sholat wajib. Dan itu karena sholat itu ibadah wajib yang sudah ada ketentuannya sesuai dengan syariat. Jadi bu guru agama itu kalau menyampaikan benar insya Allah jadi amal jariah ya. Tapi kalau kita salah ya, juga dosa jariah itu yang harus berhati-hati. Sudah sesuai dengan modul belajar ini. Terima kasih banyak. Terus apakah tujuan pembelajaran yang Bu Anis sampaikan itu sudah tercapai? Saya rasa gini Bu, karena sholat itu sebagai praktek setiap hari ya. Harapan saya kalau waktu praktek anak itu bagus, katakan waktu wudhu kemarin di awal semester kemarin wudhu itu bagus. Sholat itu harapan kita kalau praktek bagus. Tapi nanti dalam amaliyahnya saya lihat tuh anak-anak itu kadang rokok itu masih kayak orang kecil ini gitu loh Bu. Mendukung ini masih kita kasih komando. Jadi harus ada trik-trik baru yang nantinya agar merasa sholat itu sebuah kebutuhan saya sebenarnya. Jadi antara bacaan dan gerakan itu harus meet gitu. Harapan saya seperti itu sebagai guru. Tujuan pembelajaran kemarin itu apa saja? Di antaranya adalah anak itu bisa memahami apa tujuan daripada sholat ya. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, berakhir dengan salam. Dan bisa tujuannya apa? Kemudian tujuannya agar match antara bacaannya, rukuk bacaan tasbih bagaimana, sujud bagaimana, ini kadang keliru anak itu namanya anak ya. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita umur 7 tahun itu biasakan anak untuk sholat, perintahkan 10 tahun dah sholat digedikan, mengatakan dipukul, tapi pemukulan itu harus ada proses. Bagaimana anak diwarai dulu di rumah, orang tua sebagai teladan untuk anak habit sholat sebagai kebutuhan, dan di sekolah guru agama dan juga guru semuanya stakeholder sekolah itu bagaimana mengarahkan di waktu pembelajaran ibadah. Misalkan kalau di kita kan sholat zuhur berjamaah, asar, duha, itu bu guru yang lain bukan bu guru agama punya sama-sama visi dan misi bagaimana sholatnya anak bisa keluar dari sini itu sudah harus benar sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Sudah sesuai dengan Makanya banyak poster-poster baik di kelas, poster sholat bacaannya, kemudian di gazebo juga seperti itu dalam rangka apa? Sholat itu ibadah yang pertama Allah akan hisab, akan hitung, kleru, yo eman, Terus gini Bu Anis, hambatan apa selama proses pembelajaran kemarin? Apakah hambatan atau ada juga namanya juga pembelajaran. Dan anak itu disampaikan kalau 7 anggota sujud harus nempel ke lantai itu ilmu panggamu takut pesek yes. Kan 7 anggota sujud antara jidat sama hidung harus nempel, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki ini manjat. Kadang anak malah kakinya dijepitkan ke atas kayak terbang. Nah, seperti itu kan juga namanya anak ya. Tetap proses kita memberikan penghormatan, memberikan dengan kasih sayang, kelembutan, bagaimana pembelajaran agama itu masuk dalam hati dan kita melihat. Kemudian solusi apa yang Bu Anis berikan atau apa yang untuk ini lagi? Untuk pempraktek yang ada di sekolah selain pembelajaran agama yang cuma sebegitu minim dalam artian waktu anak-anak sholat duha, berarti bu guru yang piket, nah ini harus satu komando. Anak-anak kalau piket duha itu kan semua ya dibetulkan. Bagaimana kaki harus mancap menghadap kiblat, bagaimana antara
kaki yang bawah ini rapat itu bukan ada jari kaki kelingking begitu, tapi tumit itu sesuai sunnah seperti itu. Jadi banyak di luar sana itu sholat pokoknya ada keluar hujan, tapi bagaimana takbiratul ihram yang harus menghadap kiblat. Kadang kan anak-anak jadi gini juga. Ini saya juga merasakan kalau saya lihat, ya Allah, prakteknya orang ngurus itu sana jadi ini kok ngene lah. Itu semua guru solusinya harus satu visi dalam praktek sholat. Jadi guru harus semua, karena kita orang Islam ya harus kompetensi ibadah sholat ini semua memiliki, nggak mungkin guru agama saja, tapi semua guru aku pikir harus sevisi bagaimana sholat anak sesuai dengan kalau kita di Muhammadiyah di HPP-nya ya, mengikuti dengan sunnah-sunnah Rasul aja. Jadi solusinya seperti itu dibanis di waktu tadi guru piket atau juga harus komando dikekai sama ya kemarin. Kemudian kekuatan apa yang Mbak Nis miliki? Sebagai kita guru ya, semua sesepuh guru itu harusnya di sujud kita doakan, kita tahu tangan mana yang membawa kita ke surga Allah. Insya Allah kalau kita berdoa, kita mengajar apapun dengan ikhlas. Pertama niat kita ikhlas, semoga anak-anak yang pernah saya berikan ilmu, Allah angkat derajatnya dan ilmu ini bermanfaat dunia dan akhirat. Inilah yang mungkin kalau kita mikir Allah yang penting ngajar, jangan sampai begitu. Makanya sebagai guru semuanya harapannya ya kita itu berwudu dulu sebelum mengajar nih. Dan rangka apa? Kalau apa yang kita sampaikan ini ada kebenaran dari Allah, itu akan Allah mudahkan. Bila mana ilmu kekhilafan kita sebagai guru namanya manusia biasa ya Bu ya. Kita mohon maaf kepada Allah. Jadi tetap kita ikhlas, kita mohonkan kepada Allah di sujud kita, karena hanya Allah yang membolak-balikan. Kadang kita ada SMS dari seorang awalnya gitu. Bu Anis terima kasih, tadi saya dengar anak saya kok mendoakan saya ada dibilang gitu, maknya ya Allah, alhamdulillah tabarakallah. Itu diantara perjuangan kita bagaimana anak itu bisa, tujuan dari pendidikan kan anak itu birrul-walidain ya Bu ya, punya akhlak yang baik. Banyak orang pintar ternyata dia tidak memiliki akhlak yang baik kepada orang tua, pada gurunya, itu percuma. Jadi tujuan semua pembelajaran itu dalam rangka akhlak yang mulia. Hablum minallah baik, hablum minannas juga luar biasa. Itu yang akan belajar di sana. Ini luar biasa sekali. Kompetensi yang sudah Bu Anis capai itu apa saja? Insya Allah anak-anak itu punya apa ya, buku kendali ibadah dulu. Jadi untuk ibadah sholat ini khusus kita ada ya. Untuk hari ini sholat jam berapa, subuh, duhur, asar, maghrib itu anak-anak sudah melakukan apa, kemudian kebaikan apa dari anak Islam ya. Jadi dia melakukan praktek baik itu juga termasuk kompetensi daripada pendidikan agama. Dia beramal ma'ruf nahi munkar di rumahnya. Nah, itu terkait dengan kompetensi yang Mbak Nis miliki. Oh yang saya miliki ya sebagai guru agama Islam, otomatis pertama saya sebagai guru untuk menjadi teladan. Iya, teladan. Jadi ngomong dia tak pikir musuh agama. Saya berusaha untuk jadi contoh di lingkungan saya. Berusaha untuk, kalau di rumah otomatis dari lingkungan keluarga. Saya sebagai ibu, ibu lewat cerewet anak ya tadi. Pagi subuh selalu membangunkan. Makanya kalau malam kita menyuruh anak tidur boleh, dan bubuk besok kita kayak sholat subuh berjamaah. Jangan sampai ayo kita bubuk dengan sekolah, itu cuma hubungan ilmiah. Tapi kalau kita mengingatkan kepada akhirat, insya Allah kebahagiaan yang kita dapatkan. Kebahagiaan itu hanya dalam hati loh ya. Nggak tahu di luar, biarpun kita nggak punya uang, tapi kita bahagia aja juga. Tapi ada orang yang nggak punya uang, dia merah-marah tidak semacam. Karena sebatas dengan senang, bukan bahagia. Insya Allah seperti itu. Terkait dengan proses pembelajaran kemarin itu yang perlu dievaluasi kira-kira apa Mbak Nis? Saya rasa praktek yang betul untuk praktek sholat kan di sekolah kita di waktu praktek itu waktu ibu jauh-jauh. Tapi kadang di rumah itu saya ada, kalau di kelas ini ada absensi sholat ya. Jadi jam sekian subuh itu saya bangun itu nyekel HP kusik, itu bayangkan. Saya mikir anakku di sekolah karena itu amanah. Absen sholat hari ini tanggal sekian, sholat ada ibadah yang mulia anak-anak. Nomor absen 1 sampai absen 30. Mohon Bapak Ibu di rumah mendampingi anak-anak sholat. Itu bangun tidur saya mikir HP, orang mikir anakku ya, mikir HP dan absen sholat. Sampai absen saya sebagai guru agama Bu ya. Setelah itu saya wudhu, anak saya bangunkan, saya mau sholat di rumah saya. Seperti tiap hari. Tadi karena ini puasa ya, saya berusaha untuk sholat subuh ya.
lali Bu, mikir dan jamaah. Wah saya ngomong Bu, mohon maaf saya tadi lupa absen. Tapi kalau ada wali murid cerdas langsung bikin absen seperti saya kasih reward seperti itu. Dan anak yang absen ibunya pertama itu saya lihat jadi ya, ternyata memang dia beda kok dari wali murid yang lainnya. Dari sisi siapa berhijab bagaimana, dari dia memperlakukan anak beda. Tapi lesson telat jam 09.00 absen subuh, walah wis ngono. Tapi memang fakta, sholat itu bisa membedakan antara yang hati dengan batin. Bagaimana dia performanya, bagaimana dia amaliannya bisa kok dilihat, insya Allah seperti itu. Itu pengalaman saya gitu. Berarti yang perlu dievaluasi dalam hal apanya Bu? Pembelajarannya kemarin itu? Dalam hal pembelajaran kemarin, praktek yang langsung di rumah. Oh yang aplikasi di rumah? Iya betul. Di sekolah marahi wis duha sudah ada, duhur ada, asar ada, maghrib, isak subuh ini orang tua yang harus mendampingi kita sebagai guru agama. Pas nggak absen kayak nggak buku kendali ibadah juga ada, tapi lah orang tuanya ada juga lebih mohon maaf. Ya udah kalian kok apa aku nggak sholat masa mama berizin nggak sholat mama sibuk kerja siapa namanya kamu sebut dalam sujudnya. Jadi banyak seperti itu. Untuk rencana Bu Anis ke depannya gimana? Rencana harapan saya juga komunikasi dengan guru wali kelas. Kalau waktu ketika dikasih Bu itu absen sholat, makanya kalau saya waktu dikat mesti Mas minta tolong tadi siapa yang subuhan, kelasan udah balik masih angkat tangan. Yang kan tak suruh ngadeg berdiri menghadap temannya cewek, aku bermalu. Itu shock terapi pertama. Itu jadi saya nanti mohon kepada dua wali kelas yang piket untuk absen setiap sholat duha, bocah sing boten sholat wau pinara pengajeng biar jadi wayang dulu untuk dilihat, dan berjanji besok saya akan bangun pagi untuk sholat ke guru. Itu gitu saja harapannya. Gitu ya. Okay. Jadi karena kalau nggak dipaksakan gini loh Bu, kita itu harus memaksakan diri untuk masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Gitu ya. Mohon maaf, itu kata-kata hari ini. Oke. Terus untuk ukuran keberhasilan menurut Bu Anis itu seperti apa? Oke, ukuran keberhasilan praktek saya lihat dengan rukuk sujudnya yang tumanina, attitude-nya juga baik. Kadang ada juga katanya ibunya, Bu anak saya itu sholat di masjid itu tiap hari. Bila absen kok mesti lari batin bukan jengun aku paling dihapeki ya. Karena orang tua itu ya macam-macam loh Bu ya, macam-macam orang tua itu. Jadi saya kalau ketemu dengan wali itu mencoba untuk mendalami karakternya, biarpun itu kadang lihat lewat WA ya, bagaimana dia chatting dengan bu guru wali kelas atau bu gurunya itu juga ada attitude, kita akan paham itu kalau kita tahu psikologinya orang tua. Kemudian bagaimana kalau ketemu dengan kita, kadang ada wali murid itu cuma mantu toh, kadang mendatangi, Bu, kita pulang dia, bagaimana perkembangan anak saya. Kadang dia tanya gini, Bu anak saya loh Bu, lah ibu itu begini tuh, apa Bu Anis ngajarkan itu? Masa Allah itu ibu sampai sementara begini loh sama ibu. Ya berarti anak saya malas lah kan itu ya. Jadi tetap kita komunikasi yang imbal balik searah dengan orang tua, khususnya ibu. Adalah bapaknya serapatan lagi hubungannya bapak beli duit gitu. Tapi bapak itu jangan jadi mesin pencari uang tanpa mengetahui sholat anaknya. Sok dosolis. Tenang. Jadi bapak yang baik harus dilihat anakku wudunya piye, anakku sholatnya piye. Sampai juga gitu di rumah anak saya lihat, tendena aku lek wudu ki mek gembaso rambut itu kupruk-kupruk. Banyak boleh kalau mungkin ngoten. Coba sampai belakang yang sempurna saya, sama salahnya foto, salah layangan kegagalan. Jangan sampai kamu sudah balik sholatmu ada egrek sama perutmu ya. Saya tahu sih betul Bu. Memang. Tadi ukuran keberhasilannya Bu Anis. Iya. Terus Di sekolah di rumah. Komitmen apa yang akan dilakukan Bu Anis untuk rencana tindak lanjut? Tindak lanjut ke depan karena sholat di tangan fase wanita, sholat bisa membedakan perbuatan keji dan mungkar. Harapan saya kalau anak-anak sholat dengan baik, dia nggak akan gelutan di sekolah, nanti nggak ada timbul seperti itu. Karena dia dijaga oleh Allah ya, dia dijaga Allah dengan kebaikan. Balik perseledeng ya orang iso kan gitu toh. Jadi efek sholat itu luar biasa, multi sekali. Jadi orang yang sholat akan memiliki kesabaran. Ada masalah nggak gampang waktu kata-kata yang kebun binatang. Ya. Jadi luar biasa efek sholat itu. Harapan saya pribadi sebagai guru agama nggak cuma apa yang praktek itu, tapi juga di rumah. Saya kadang komunikasi bagaimana ibu anak-anak di rumahnya mah gini puasa bagaimana. Terus kadang juga ada WA pada saya dan ada saya ingin tahu
di sekolah ki ngene, yang maki piye kan gitu loh. Jadi tetap komunikasi searah sebaik-baik mungkin kita lakukan karena mereka menitipkan kita ke lembaga ini dengan harapan yang besar. Dongane orang tua itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dalam satu jagat gitu. Jadi kebaikan dunia dan akhirat, punya anak yang baik, yang soleh, yang solehah. Tapi jangan sampai seperti orang menjadikan baju buta sekolah nih. Mungkin yang memang tak apa ini kan eman-eman. Jadi ibu itu sebagai madrasatul ula gitu, kudu bagaimana kekeh biarpun anak sudah di sekolah di SD yang notabene Islam karepe wong tuwa syaratnya tetep apik, teko omah tawaduk sami nambah ora pada orang tua. Kan ndak semulus itu ya, ndak sama jalan tol. Tetap ada kerikil-kerikil dan ibu yang dongan mustajabah harus mendoakan. Wis itu wis pokoknya komitmennya dong. Iya. Terus kira-kira siapa saja yang akan membantu untuk suksesnya ya. Otomatis kalau di sekolah saya kan di mata wali kelas. Dan kadang Bu Kepala Sekolah itu udah sekti. Nah, sektinya Bu Kepala Sekolah juga saya sampaikan. Itu anak-anak begini-begini. Saya tolong buku-buku ibadah, rajin ibadah itu dikasih ribet. Mungkin selama ini kemarin waktu Bu Ahmed ada tugas keluar kota, anak yang pertama untuk absen itu tak belikan sembako. Oh iya toh. Iya saya pikiran dia yo Bu yo aku kadang ki mau ngomong nih aku mau tidak ngajar aku. Tak kasih sembako beras, telur, gula, teh. Dalam rangka cinta saya sama ibu yang seperti itu. Dia maksimal totalitas di rumah, nggak cuma mencetak uang saja, tapi mencetak generasi yang soleh dan solehah. Selama itu dia mengerjakan sholat, wis toh, wong tuwek yo oleh barokah sawabe ganjaran. Semua pihak ibu ya di sekolah guru, kepala sekolah. Nanti saya akan mengusulkan pada sekolah untuk infak. Uang infak kan ada tapi kita, Bu, ini ada anak yang setiap hari sholatnya tertib ibu, tolong dikasih duit apa gitu, obat piagam. Ini dulu memang pernah ada ya anak rajin ibadah mengamalkan sunnah itu ada. Ini ditingkatkan lagi per kelas itu ada. Dan harapan saya nanti ada token ekonomi namanya ya. Token ekonomi bagaimana? Mendidik anak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Engkau sholatnya rajin limo kayak bintang. Mulai subuh nanti borang jalur limo sholatnya. Apalagi yang sudah balik ini ke. Itu depan dan insyaallah. Rencana tidak lanjut Banis ke depannya? Itu tadi minta ribet dari sekolah, beberapa piagam atau ya kalau dengan ibu-ibu sih senang ibu kan sembako zaman sekarang bawa pelanggan. Iya, sebatas itu dan piagam untuk anak-anak memberikan giroh. Nanti dia akan piagam itu saya kira begini. Saya tuh punya anak dapat piagam juz 30 bukan 30 juz 30 gitu ya. Ternyata memotivasi ke dalam kehidupannya kayak Majian itu kan. Aku darulah 30 juz Allah mudahkan. Ini Faruk sudah 6 juz. Dulu berangkat dari JSA yang 1 juz 30 kan. Dibuka saat itu. Kadang bu guru Bu Iis itu karena kasih anak yang pandai bergaul jadi waktu itu loh ya. Terus waktu anak di rumah itu loh. Ya boleh nek bocah anak motor deh. Jadi bu guru kan ini loh ya. Itu kan punya hal positif. Kata-kata bu guru itu ternyata jimat. Betul. Yang beri inspirasi. Kayak baru dulu pernah dapat ribet untuk anak saya juga gitu. Aku dulu sama Baru pernah dapat ini Mayola itu ternyata membekas sekali. Oke. Banis, bagaimana perasaan Banis setelah coaching kali ini kita lakukan? Bagaimana perasaan Banis? Yang jelas kita berbagi pengalaman, berbagi itu senang itu ya. Ilmu yang kita miliki kita tularkan itu justru memberikan. Jangan sampai ilmu itu kan dari Allah ya. Kita tahu apa kita cuma diam, tapi kalau kita tahu bisa kita sampaikan ke anak-anak. Kayak tadi waktu jamnya Bu Guru saya minta sampai jam 8 tadi kita di awal puasa dan rangka apa? Biar anak itu tersugesti terutama Ramadan itu ini sehingga saya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah puasa yang totalitas. Bukan puasa yang nggak makan dan minum tapi masih melakukan maksiat yang lain. Kalau sendiri bagaimana dia bersolat dengan WA di dunia maya iman kan ya? Puasa tapi matanya nggak puasa gitu loh. Jadi hanya dengan doa Allah yang merubah dan memalukan. Semoga anak-anak yang diamanahkan kepada kita diberi Allah kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang kita sampaikan dan kelak dia menjadi anak berguna bangsa dan bermanfaat bagi orang tua jadi kebanggaan dengan bangsa. Senang ya Bu Anis? Iya senang. Coaching kali ini ya. Terima kasih berbagi ilmu ya Bu Anis. Mungkin Bu Anis terima kasih atas waktunya dalam kegiatan pasca observasi ini.
mungkin saya mengganggu waktunya Bu Anis. Terima kasih banyak atas waktunya, kemudian atas semuanya. Jika saya ada salah kata atau salah ucap atau apapun, saya mohon maaf. Mungkin itu saja dulu Bu Anis. Bu Anis mungkin bisa melanjutkan kegiatannya lagi. Bu Anis. Sama-sama Bu Anis. Semoga apa yang Bu Ani lakukan dimanapun selalu membawa aura positif. Amin. Karena aura positif itu awal dari sebuah kebaikan sekian kata. Terima kasih Bu Anis. Ya sama-sama. Sukses selalu ya Bu An atas semua tugas-tugas lainnya ya. Ibu selamat berjuang untuk menebar kemanfaatan.